Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Gantt chart dan juga network planning dari proyek kami, yaitu pengembangan mobile game Science Lab. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Muhammad Iqbal dengan NIM 16 10 11 80. Yang kedua ada Hatma Admi Mirfako dengan NIM 20 10 11 59. Yang ketiga ada Listiani Hapsari dengan NIM 21 10 10 28, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Salsa Diniarti dengan NIM 21 10 10 29. Untuk table of content kali ini yaitu ada definisi dari Gantt chart dan juga network planning. Yang kedua ada tujuan Gantt chart dan juga network planning. Yang ketiga ada Gantt chart. Yang keempat ada network planning di mana ada analisis dan juga diagram jaringan. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, yaitu definisi dari Gantt chart dan juga network planning yang akan dijelaskan oleh Hatma. Definisi Gantt chart dan network planning. Gantt chart adalah sejenis grafik batang bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Network diagram, menurut Muhardi, network planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan kebergantungan antara setiap pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan yang akan dijelaskan oleh Hatma juga. Tujuan 1. Meningkatkan komunikasi dan keselarasan tim. 2. Menghindari penggunaan sumber daya yang berkelebihan. 3. Mengukur kemajuan proyek. 4. Manajemen waktu lebih baik. Tujuan network planning sendiri, 1. Scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan-keterlambatan. 2. Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. 3. Menentukan trade-off kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. 4. Scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Next. Yang selanjutnya yaitu ada Gantt chart yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada Gantt chart dari proyek kami, yaitu pengembangan mobile game Science Lab. Nah, di sini untuk nama proyeknya yaitu pengembangan mobile game Science Lab sesuai dengan WBS kami yang di awal. Nah, untuk manajernya sendiri yaitu adalah saya, Salsa Diniarti, dan kita memulai proyek itu tanggal 1 April pada tahun 2023. Nah, di sini di Gantt chart ini ada 8 proses tugas utama, yaitu dari mulai persiapan awal hingga ke evaluasi atau pemeliharaan. Nah, pada tahap persiapan awal ini, kita itu memberikan waktu sekitar 2 minggu, di mana pada tahap persiapan awal ini tidak diberikan banyaknya waktu dikarenakan hanya mengidentifikasi target audiens, penentuan tujuan, pengumpulan dan juga analisis yang relevan dan juga penentuan dari tema permainannya. Nah, untuk waktunya itu dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 14 April. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah desain konsep game, di mana desain konsep game ini kita mengalokasikan waktunya selama 3 minggu. Nah, di sini itu di desain konsep game ini kita menentukan genre-genre game, menentukan fitur gamenya, penentuan storyboard, juga desain antarmuka penggunanya. Nah, kenapa di sini kita membutuhkan waktu selama 3 minggu? Karena di sini pada saat pendesainan itu kemungkinan akan
memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita memulai proyek pada desain konsep game ini tuh setelah dari persiapan awal, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 5 Mei. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan game, di mana di pengembangan game ini tuh kita mengalokasikan waktunya selama 4 minggu. Nah, kenapa 4 minggu? Karena di sini pada pengembangan game ini tuh kita eh, adanya suatu pengkodingan, terus pengujian dan debugging yang memungkinkan waktu itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, di sini kan ada pengembangan game engine, pengimplementasian fitur game, terus ada integrasi grafik dan suara. Nah, pada tahap ini juga memungkinkan adanya keterlambatan eh, pada eh, pada pada proyeknya gitu. Nah, di sini tuh kita mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 2 Juni. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah pengintegrasian pembelajaran ke dalam game. Nah, di sini tuh kita kan memiliki 3 sub tugasnya. Nah, di sini kita dibagi menjadi 3 minggu. Untuk setiap sub tugas itu kita mengalokasikan selama 1 minggu karena di sini tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah desain pengembangan laboratorium virtual. Nah, seperti pada integrasi pembelajaran ke dalam game, di sini juga kita membutuhkan waktu atau mengalokasikan waktu selama 3 minggu juga. Dikarenakan pada tahap ini itu penentuannya itu karena adanya pengimplementasian, terus pengembangan model 3G laboratorium yang memungkinkan memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita menggunakan waktu dari mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 16 Juli. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian dan juga evaluasi. Nah, pengujian dan evaluasi ini tuh memiliki 2 subtugas, di mana di sini hanya pengujian dan juga pengevaluasian, peningkatan dan perbaikan. Nah, di sini kita menggunakan waktu selama 2 minggu, karena di tahap ini tuh tidak akan memakan banyak waktu. Nah, di sini kita mulainya itu tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2023. Nah, untuk yang selanjutnya di mana yaitu peluncuran dan pemasaran. Mungkin tidak memakan waktu yang sangat lama, di mana hanya melakukan peluncuran pada game, pemasaran. Nah, pemasaran ini kan sekarang sudah berkembang ya teknologinya, jadi kita hanya menggunakan kita memasarkan menggunakan media sosial, email, terus kita memasarkannya juga di App Store, Play Store, dan sebagainya. Nah, di sini juga adanya pelaporan kinerja. Maka dari itu kita hanya membutuhkan waktu selama 1 minggu, dimulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus. Nah, yang terakhir yaitu adalah perawatan dan juga pemeliharaan pada game. Di mana pada tahap ini tuh kita mengalokasikan waktunya selama 3 minggu. Nah, kenapa selama 3 minggu? Dikarenakan pada tahap ini yaitu adalah pemeliharaan dan juga perbaikan pada bug. Nah, yang memungkinkan kita membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Nah, juga di sini adalah pengevaluasian ulang, di mana kita mengevaluasi kualitas dari pembelajaran dan juga permainan. Maka dari itu kita membutuhkan waktu selama 3 minggu. Nah, di sini kita mulai proyeknya itu pada tanggal 8 Agustus sampai tanggal 28 Agustus, di mana pada tahap ini adalah pada tahap yang terakhir. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya yaitu ada network planning atau network plan yang akan dijelaskan oleh Listi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas dari network planning dari WBS yang telah kita buat. Next. Nah, di sini sebelum membuat network planning, kita harus membuat tabel analysis of node dulu. Di sini dalam analisis of node tersebut terdapat 26 tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan untuk mengembangkan sebuah game yang memuat fitur-fitur pembelajaran. Setiap aktivitas yang tercantum di sini memiliki deskripsi dan estimasi durasi yang berbeda-beda, serta beberapa aktivitas memiliki ketergantungan terhadap aktivitas sebelumnya atau predesesor. Di sini aktivitas yang pertama atau aktivitas A yaitu identifikasi target audiens. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu penentuan tujuan pembelajaran atau aktivitas B. Untuk menentukan aktivitas B ini yaitu tergantung dari aktivitas A.
Selanjutnya, aktivitas yang ketiga yaitu pengumpulan data dan analisis data yang relevan atau aktivitas C. Aktivitas C ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas A. Selanjutnya ada aktivitas penentuan gaya dan tema permainan atau aktivitas D. Aktivitas D ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas B dan C. Lalu ada aktivitas E yaitu penentuan genre game. Nah, penentuan genre game atau aktivitas E ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya yaitu penentuan gaya dan tema permainan. Selanjutnya ada aktivitas F yaitu penentuan fitur-fitur game. Aktivitas F ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas E. Lalu ada penentuan storyboard atau aktivitas G yang memiliki ketergantungan dengan aktivitas F. Selanjutnya ada desain antarmuka pengguna atau aktivitas H yang memiliki ketergantungan dengan aktivitas G. Lalu ada pengembangan game engine atau aktivitas I yang memiliki ketergantungan dengan aktivitas F. Selanjutnya ada implementasi fitur game atau aktivitas J. Aktivitas J ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas I dan H. Lalu untuk integrasi grafik dan suara atau aktivitas K, ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas J. Selanjutnya pengujian dan debugging game atau aktivitas L, ini memiliki ketergantungan dari aktivitas K. Lalu untuk identifikasi poin-poin pembelajaran atau aktivitas M, ini memiliki ketergantungan dengan aktivitas B. Selanjutnya, desain dan implementasi aspek pembelajaran dalam game atau aktivitas N, ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas M. Lalu untuk pengujian dan evaluasi kualitas pembelajaran atau aktivitas O, ini memiliki ketergantungan dengan aktivitas N. Selanjutnya untuk penentuan konsep dan desain laboratorium atau aktivitas P ini memiliki ketergantungan dengan aktivitas B. Lalu untuk pengembangan model 3D laboratorium atau aktivitas Q memiliki ketergantungan dengan aktivitas P. Selanjutnya implementasi simulasi eksperimen atau aktivitas R ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya yaitu aktivitas Q. Untuk integrasi laboratorium virtual ke dalam game atau aktivitas S, ini memiliki ketergantungan dengan aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas R. Selanjutnya, pengujian dan evaluasi kualitas laboratorium ini atau aktivitas T memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas S. Lalu untuk peningkatan dan perbaikan laboratorium virtual atau aktivitas U, ini memiliki ketergantungan dari aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas T. Selanjutnya, peluncuran game atau aktivitas V ini memiliki ketergantungan dengan aktivitas L dan U. Nah, untuk pemasaran game melalui media sosial, pelaporan kinerja game, peningkatan fitur game, dan pemeliharaan dan perbaikan bug, ini memiliki ketergantungan dari aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas F. Selanjutnya, untuk aktivitas evaluasi ulang kualitas pembelajaran dan permainan, ini memiliki ketergantungan dengan aktivitas O, T, dan Y. Nah, jadi dari tabel analisis of note tersebut, yang mana menunjukkan ketergantungan antar aktivitas, sehingga dapat digambarkan network planning-nya seperti pada gambar di sini. Mungkin yang terakhir yaitu adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya dan juga Listiani. Kesimpulan yang pertama yaitu Gantt chart menunjukkan bahwa proyek ini membutuhkan waktu sekitar 5 bulan, di mana kita memulai waktu yaitu bulan April hingga dengan bulan Agustus. Namun pada proyek tersebut memiliki beberapa risiko seperti keterlambatan pada tahap pengembangan atau pengujian yang dapat mempengaruhi jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengembangan game tersebut memerlukan beberapa tahapan yang saling terkait dan bergantung satu sama lainnya. Nah, di mana tahapan-tahapan tersebut meliputi sebuah perencanaan, pendesainan, dan pengembangan fitur, pengujian, dan juga peluncuran pada game. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu dalam Gantt chart juga terlihat jelas ketergantungan antar aktivitas dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas.
Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu analisis aktivitas AON membantu dalam memetakan seluruh kegiatan dan tugas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Untuk penutup, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.